Jadi tuh pas bokap gue wafat, gue sama mama, sama adik-adik gue ya kan, semuanya kan kami mulai tuh merintis dari nol. Kami mulai berdagang ya kan. Dagang apa? Kayak makan gitulah di depan rumah ya. Gue mulai berdagang ya kan, berdagang. Terus sampai waktu itu mama gue ada panggilan kerja di Jakarta ya kan. Mama gue pinter bahasa Inggris. Nah, mama mulai tuh dapat kerjaan dari keluarga sendiri sih kerjaan. Mama merantau ke sini 2 tahun ya. Kalau gue hitung pas ketika ini ya, lagi mulai beliau menaik juga nih, 2 tahun. 2 tahun itu gue lagi kelas 3 SMA mau lulus-lulusnya tuh. Kelas 3 SMA gue pengen lulus-lulusnya, gue bentrok masuk sel. Kenapa? Bentrok masuk sel. Gue dulu ikut anggota geng motor. Gue pendiri juga. Gue pendiri geng motor yang lagi mungkin di Indonesia ini tahu mungkin ya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nampaknya inilah yang membuat Dennis tertarik dan terenyuh melihat Jindan, anak muda Habib yang masih 22 tahun tetapi sudah berjuang untuk menghidupi keluarganya. Karena dia mengaku yatim piatu. Ayahnya meninggal atau sakit tak karena kena penyakit jantung. Hal ini membuat Dennis terenyuh dan kemudian mendukung Jindan untuk berkarir di dunia entertainment. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada dalam setiap lentikan jarimu. Ini ya, lagi mulai beliau menaik juga nih, 2 tahun. 2 tahun itu gue lagi kelas 3 SMA mau lulus-lulusnya tuh. Kelas 3 SMA gue pengen lulus-lulusnya, gue bentrok masuk sel. Kenapa? Bentrok masuk sel. Gue dulu ikut anggota geng motor. Gue pendiri juga. Gue pendiri geng motor yang lagi mungkin di Indonesia ini tahu mungkin ya. Gue ngediri kekecilan gue dulu. Kalau sebut komunitasnya itu ektisi, geng motor dulunya kan, ektisi. Gue dulu ikutan geng motor sampai gue terjadi bentrok dengan musuh. Ketangkep lah gue sama polisi. Gue ketangkep pagi sama polisi lagi tidur, lagi nyenyaknya musuh pakai tongkat disikat. Bener, sekali tongkat. Masuk gue sel. Gue masuk sel itu gue berpikir, gue total udah. Ketika gue masuk sel itu gue berpikir, kok Tuhan ini Allah ini nggak adil sama aku. Begitu. Tuh gue menyalahkan Allah tuh. Ya, Jindan curhat kepada Dennis di podcastnya. Sambil agak berkaca-kaca, Jindan menceritakan soal ayahnya. Ternyata ayahnya sakit jantung, sama seperti ayah Dennis. Jindan juga mengatakan bahwa ayahnya ini keras. Gaya hidupnya seperti koboi dan tanpa tedeng aling-aling kalau mendidik anaknya. Padahal kita tahu Jindan ini adalah Habib. Namun meskipun keras dan galak, si ayah ini perhatian kepada Jindan. Mungkin inilah yang membuat Jindan sekarang sedikit keras dan emosional serta responsif terhadap segala sesuatu. 3 SMA mau lulus-lulusnya tuh. Kelas 3 SMA gue pengen lulus-lulusnya, gue bentrok masuk sel. Kenapa? Bentrok masuk sel. Gue dulu ikut anggota geng motor. Gue pendiri juga. Gue pendiri geng motor yang lagi mungkin di Indonesia ini tahu mungkin ya. Gue ngediri kekecilan gue dulu. Kalau sebut komunitasnya itu ektisi, geng motor dulunya kan, ektisi. Gue dulu ikutan geng motor sampai gue terjadi bentrok dengan musuh. Ketangkep lah gue sama polisi. Gue ketangkep pagi sama polisi lagi tidur lagi nyenyaknya musuh pakai tongkat disikat. Bener, sekali tongkat. Masuk gue sel. Gue masuk sel itu gue berpikir, gue total udah.
Ketika gue masuk sel tuh gue berpikir, kok Tuhan ini Allah ini nggak adil sama aku. Begitu. Tuh gue menyalahkan Allah tuh. Nah, setelah mama tahu, gue kalau Dia juga ngaku kalau dia itu badung banget. Bahkan dulu sempat mengaku sebagai pendiri geng motor, meskipun dibantah oleh XTC. Badungnya Jindan ini memang kelihatan dari wajahnya yang bulat dan badannya yang kekar. Jindan pun sering berantem di masa kecil karena ikut didikan ayahnya yang koboi itu. Tapi satu hal yang dia tidak pernah lakukan adalah minum minuman keras dan juga narkoba. Namun memang kalau masalah ribut dan berantem, ayah Jindan ini mendukung si Jindan. Kalau kalah malah balik diomelin. Karena itulah Jindan mungkin tertarik untuk mempelajari ilmu-ilmu kebal dan ilmu-ilmu perdukunan. Itulah didikan ayah kepada Jindan. Jindan yang suka berantem tidak boleh mundur. Kalau dia pulang dalam keadaan menangis, malah dia diomelin. Nah, berikut ini kutipan dari curhatnya Jindan di podcast Dennis. Jangan lupa komennya, like-nya, dan subscribe-nya ya guys. Jadi tuh pas bokap gue wafat, gue sama mama, sama adik-adik gue ya kan, semuanya kan kami mulai tuh merintis dari nol. Kami mulai berdagang ya kan. Dagang apa? Kayak makan begitulah di depan rumah ya. Gue mulai berdagang ya kan. Berdagang. Terus sampai waktu itu mama gue ada panggilan kerja di Jakarta ya kan. Mama gue pinter bahasa Inggris. Nah, mama mulai tuh dapat kerjaan dari keluarga sendiri sih kerjaan. Mama merantau ke sini 2 tahun ya. Kalau gue hitung pas ketika ini ya, lagi mulai beliau mau naik juga nih. 2 tahun. 2 tahun itu gue lagi kelas 3 SMA mau lulus-lulusnya tuh. Kelas 3 SMA gue pengen lulus-lulusnya, gue bentrok masuk sel. Kenapa? Bentrok masuk sel. Gue dulu ikut anggota geng motor. Gue pendiri juga. Gue pendiri geng motor yang lagi mungkin se Indonesia ini tahu mungkin ya. Gue ngediri kekecilan gue dulu. Kalau sebut komunitasnya itu XTC, geng motor dulunya kan, XTC. Gue dulu ikutan geng motor sampai gue terjadi bentrok dengan musuh. Ketangkep lah gue sama polisi. Gue pagi sama polisi lagi tidur lagi nyenyaknya, buset pakai tongkat disikat. Bener, sekali tongkat. Masuk gue sel. Gue masuk sel itu gue berpikir, gue total udah. Ketika gue masuk sel tuh gue berpikir, kok Tuhan ini Allah ini nggak adil sama aku. Begitu. Tuh gue menyalahkan Allah tuh. Nah, setelah mama tahu, gue kalau berantem atau ada masalah gue nggak pernah bilang. Selalu gue mikir sendiri karena itu perbuatan gue. Takut mama kepikiran? Iya, gue nggak mau kehilangan orang yang gue sayang ya. Gue nggak mau kehilangan orang gue sayang gitu kan. Jadi gue kalau ada masalah gue pendam pribadi gitu.